Shalom Bapak Ibu, Saudara diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada saat hari ini dalam sebuah program dan kesempatan yang sama. Saudara, renungan firman Tuhan pada saat hari ini saya berikan satu judul, Allah yang mengenal. Satu kali ada seorang opa, saudara. Dia datang ke rumah sakit untuk kontrol sekalian membuka jahitan bekas luka di tangannya yang baru operasi beberapa waktu yang lalu. Kemudian dokter yang menangani operasi itu masih ada meeting pada waktu itu untuk menunggu 1 jam lagi baru bisa dibuka, baru bisa ditemui untuk melihat bekas luka operasinya itu. Opa itu terlihat gelisah, saudara. Sebentar-bentar melihat jam tangannya dipakai di tangannya, kemudian duduk, berdiri, jalan ke sana kemari, lihat jam lagi, dan itu dilakukan berkali-kali. Melihat kejadian itu, suster itu merasa kasihan, saudara. Kemudian dia menghampiri bertanya, "Opa, kenapa sih Opa? Apakah Opa ada janji? Kok sepertinya terlihat gelisah sekali?" Kemudian Opa itu menjawab, saudara, "Saya cuma akan menemui istri saya yang ada di panti rehabilitasi. Istri saya itu mengalami kerusakan syaraf sehingga tidak ingat kepada saya." Opa itu bercerita penuh semangat, saudara, dengan ekspresi yang begitu sangat-sangat kuat sekali. Kemudian suster berkata, "Nah, kalau istri Opa nggak ingat Opa lagi, terus kenapa Opa harus menemui dia? Bukankah istri Opa nggak akan pernah tahu, nggak pernah ingat kepada Opa?" Opa itu menjawab, saudara, "Biar istri saya tidak mengenal saya lagi, suster, tetapi saya selalu kenal siapa dia." Saudara, rupanya jawaban ini membuat suster itu terkejut, saudara. Tidak menyangka Opa yang sudah begitu usianya usur, saudara, memberikan satu perhatian seperti itu kepada istrinya. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam konteksnya, saudara, kita rohani, saudara. Di dalam Kejadian 8 ayat 15 dikatakan, Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 8 ayat 15, saudara, ya, inspirasi dari kejadian Opa yang di atas itu sungguh sangat luar biasa, saudara, ya. Alkitab mengatakan di Kejadian 8 ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau." Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Itu membuktikan penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu sempurna sekali, saudara. Meskipun di dalam ketidakkesetiaan kita sekalipun, tetapi Tuhan itu tidak pernah membatalkan kesetiaannya kepada kita untuk selalu menyertai kita. Dan dikatakan, "Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkata-kata, ketika firman diucapkan oleh Tuhan untuk kita, saudara, dan firman itu tidak pernah kembali dan pasti tergenapi. Itu sebabnya, saudara, mari, saudara, ya, jangan pernah kita tuh berpikir bahwa kita tuh tidak pernah maksudnya kita tuh dilupakan oleh Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi berapa banyak seringkali kita yang melupakan Tuhan. Kita yang seringkali, saudara, ingkar daripada kesetiaan kita itu kepada Allah kita. Saudara, inspirasi dari Opa tadi sungguh luar biasa. Meskipun istrinya, ya, Oma itu, mereka sudah tidak ingat lagi karena ada kerusakan otak, kerusakan syaraf di otaknya, yang sudah tidak ingat siapa-siapa lagi. Tetapi Opa itu begitu sayang. Dia itu tetap datang untuk menjenguk istrinya. Sama halnya kita, saudara. Di dalam ketidakkesetiaan kita, di dalam kerusakan, mungkin kerusakan daripada iman kita sekalipun, saudara, keberadaan kita dalam kerusakan segala sikap kita, ya. Tetapi Tuhan, Dia itu tetap mengenal siapa saudara dan saya. Itu sebabnya jangan pernah, saudara, ya, kita berkata, "Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, kenapa dan kenapa?" Mari kuatkan iman percaya kita kepada Kristus yang adalah Tuhan yang setia. Saudara, di dalam Ulangan 4 ayat 31 dikatakan, "Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang." Perhatikan, saudara. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang. Ini membuktikan, saudara, kesetiaan yang Tuhan berikan pada kita. Ada satu kesetiaan yang begitu nyata, saudara. Allah yang penyayang. Dan Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Satu hal yang harus kita imani, ketika Tuhan berfirman kepada kita, saudara, mari, saudara,
Nantikan janji Tuhan itu di dalam diri kita, di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala penantian kita, meskipun kita diperhadapkan dengan hal apapun juga di depan kita, yang sifatnya saudara, sifatnya menekan kita, bahkan sifatnya saudara mengintimidasi kita, atau sifatnya saudara yang mempengaruhi segala keberadaan kita untuk iman percaya kita kepada Kristus. Nantikan janji Tuhan, katakan sebab Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang penyayang. Saudara, di dalam Ulangan 31 dikatakan juga saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu bagian daripada kita yang harus kita lakukan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Janganlah takut dan gemetar karena mereka, yang dikatakan mereka saudara, persoalan, permasalahan, himpitan, aniaya, bahkan cemooh, bahkan hujatan dan sebagainya, intimidasi yang kita terima. Kuatkan dan teguhkan hati kita, sebab Tuhan Allahmu, Kristus Yesus, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan yang sempurna bagi saudara dan saya. Itu sebabnya sadari saudara ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita tuh menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita tuh mendiskreditkan Tuhan. Tuhan kenapa dan kenapa. Mari kita mengubah pola pikir kita saudara. Yang dulunya gak setia kepada Tuhan, yang dulunya sering berbantah dengan Tuhan, yang dulunya selalu menyalahkan Tuhan. Pada saat hari mari saudara kita bertobat. Kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk semuanya ini? Inilah aku di dalam segala keterbatasanku dan sebagainya saudara. Kenapa? Tuhan melihat hati dan melihat pertobatan kita saudara, yang dijadikan Tuhan sebagai satu kebenaran, sehingga apa saudara dan saya mendapatkan satu janji daripada kasih karunia Tuhan yang tergenapi dalam diri kita sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan begitu singkat pada saat hari ini saudara mempelajari setiap kehidupan kita. Jangan pernah goyah, jangan pernah patah semangat, tetap setia, excited untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Amin.